adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan, pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik ada semangat hari ini? Siapa yang hari ini semangat untuk beribadah? Angkat tangan. Di nama Tuhan, adik-adik semua hari ini semangat untuk tetap beribadah walaupun lewat ibadah live streaming. Tetap semangat, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua terlebih anak-anak-Mu boleh bersama-sama dalam ibadah live streaming sekolah minggu. Terima kasih untuk pemeliharaan sepanjang minggu ini sehingga anak-anak-Mu tetap dalam keberkatan Tuhan. Anak-anak-Mu dalam keadaan yang sehat, dan pagi ini Tuhan kami semua terlebih anak-anak-Mu yang ada di rumah boleh mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, hari ini adik-adik yang selama 1 minggu tetap semangat untuk sekolah secara online, angkat tangan. Yang tidak males-malesan, yang tidak ogah-ogahan. Nah, pagi ini waktunya adik-adik semua ibadah sekolah minggu bersama Kak Yeski, Kak Ilona, dan kita sama-sama beribadah. Oke adik-adik semua tetap bangkit berdiri, kita pujikan. Saya bukan pasukan berjalan, tapi kita adalah pasukan-pasukan Yesus. Semua bangkit berdiri, kita bangkit gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik tetap semangat. Nah, adik-adik siapa yang di sini ibadahnya ditemani mama papa, ibadahnya ditemani oma, atau bersama-sama dengan kakak atau adiknya? Kita tetap berdiri ya, jangan capek. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Siapa di sini yang merupakan laskar Kristus? Angkat tangan. Adik-adik semua adalah laskar Kristus. Mari kita pujikan, akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus. Maju, ku tetap maju, maju pantang mundur.
kulihat kanan kiri, iblis musuhku, kutembak, dor dor dor, dengan imanku sekali lagi, kutembak, dor dor dor, dengan imanku sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju-maju, maju pantang mundur, kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar yang terbaik dari firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, kita sama-sama rindu, menjadi kerinduan kita bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan hal yang terindah di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup mata, kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan untuk selalu dalam kasih karunia Allah. Kami rindu Tuhan untuk beribadah selalu bersama-sama dengan Engkau, menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Engkau sudah memberkati ibadah pagi ini dari awal sampai dengan pertengahan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau berikan hati yang benar-benar hati yang rindu akan Engkau. Sehingga firman-Mu boleh tertanam, berbuah di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan,
Kami sambut firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik mari semua siapkan Alkitab kita, ambil Alkitab kita dan kita akan buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Yang sudah mengambil Alkitab, yang sudah bawa Alkitab, mari kita buka di dalam kitab Mazmur adik-adik. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, perjanjian lama. Nah, adik-adik buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama ya, setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, adik-adik, tema renungan kita firman Tuhan di pagi hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Tuh Kak Kibet ngambil tema merindukan Allah melebihi apapun. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendengar kata rindu, nah adik-adik tahu tidak kata rindu itu apa? Kangen, ingin bertemu, nah itu kata rindu. Nah, adik-adik pernah tidak merasakan kerinduan? Adik-adik pernah tidak merasakan rindu kepada seseorang? Apa adik-adik pernah merasakan rindu kepada orang tua, rindu kepada oma opa, rindu kepada teman-teman, baik teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja? Nah, adik-adik, mengapa adik-adik memiliki rasa rindu? Karena adik-adik ingin bertemu. Nah, demikian juga dengan pemazmur di pasal yang ke-42 yang sudah kita baca tadi. Dia berkata apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, adik-adik, pemazmur menjelaskan bahwa dia sangat rindu kepada Allah. Rindu kepada siapa? Rindu kepada Allah. Bahkan dia berkata seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Nah, adik-adik tahu tidak hewan rusa itu seperti apa? Nah, adik-adik tahu tidak hewan rusa itu tinggal di mana? Nah, adik-adik, hewan rusa ini dia sekumpulan binatang yang di padang rumput. Ketika mereka cari makan, mereka itu beramai-ramai adik-adik di padang rumput yang hijau. Dan rusa ini senang dengan mata air. Dia senang mencari mata air. Nah, adik-adik, di tengah kehidupannya yang gersang, dia mencari mata air adik-adik. Dan rusa ini adik-adik, kerinduannya ini ingin minum, ingin mencari air, dia ini tidak mempedulikan apapun. Maksudnya apa? Dia berani adik-adik, meskipun dia akan diterkam oleh binatang buas. Nah, adik-adik, rusa itu memiliki aroma yang kuat. Ketika dia mau mencari atau mau minum di sungai, nah adik-adik pasti ada binatang-binatang buas yang yang mencium aroma rusa ini. Karena bau aroma dari rusa ini sangat kuat adik-adik. Nah, ketika binatang buas ini menerkam si rusa ini akan lari kemana? Ke dalam air supaya baunya itu hilang. Nah, ketika dia merasa haus, ketika dia ingin minum, yang dia cari itu apa? Mata air, sumber air itu sendiri adik-adik. Bahkan pemazmur mengidentikan bahwa rusa, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Begitu kerinduan yang sangat mendalam kepada siapa? Kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Sudahkah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita rindukan? Nah, adik-adik, sudahkah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita harapkan di dalam kehidupan kita? Merindukan Tuhan
melebihi apapun adik-adik. Kenapa kita merindukan Tuhan? Mengapa kita merindukan Tuhan adik-adik? Karena apa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena apa? Karena kita manusia berharap hidup bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita hidup berharap, kita hidup bergantung pada Tuhan, itu berarti kita memerlukan Tuhan adik-adik. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, apakah adik-adik punya kerinduan untuk mencari Tuhan lewat apa? Lewat ibadah. Nah, contoh ibadah di pagi hari ini. Apakah adik-adik memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan? Apakah adik-adik memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan? Bukan hanya sekadar adik-adik duduk diam, menyanyi, bergerak, tetapi di dalam hati adik-adik harus punya kerinduan kepada Tuhan. Oh, saya bersyukur buat hari ini saya masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya rindu di waktu yang Tuhan beri, saya mau memuji Tuhan. Bahkan saya rindu mendengar firman Tuhan. Apakah ada kerinduan seperti itu adik-adik? Kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan, kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah ada seperti itu? Atau sekedar kita hanya mengikuti ibadah seperti biasa? Tetapi adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, saya memiliki kerinduan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita boleh ada, itu semua kenapa? Karena Tuhan juga, adik-adik. Nah, sepenuhnya kehidupan kita bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Nah, adik-adik, jika Tuhan adalah sumber kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah melewatkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik bersyukur kalau adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik tidak melewatkan ibadah di pagi hari ini, tapi adik-adik bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Terlebih adik-adik memiliki kerinduan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, ketika di rumah adik-adik, nah dalam waktu luang, ketika adik-adik sendiri, adik-adik memiliki kerinduan untuk berbicara dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Adik-adik bisa lewat apa? Lewat berdoa. Ketika adik-adik berdoa memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir adik-adik. Tuhan ada mendengar doa adik-adik, memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk selalu bergaul karib. Bergaul karib itu kalau adik-adik berteman, teman dekat, punya sahabat. Nah, kalau adik-adik punya sahabat, adik-adik ingin untuk selalu bertemu. Demikian juga adik-adik, sahabat adik-adik adalah Tuhan Yesus. Adik-adik ingin bertemu dengan Tuhan Yesus lewat apa? Doa. Lewat apa? Ibadah. Tuhan Yesus bahkan ada dimanapun adik-adik berada, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Adik-adik, meskipun ibadah kita ibadah secara online, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di gereja, adik-adik mungkin rindu, kangen dengan teman-teman di gereja. Tapi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, ingatlah dan percayalah Tuhan ada saat ini di tempat adik-adik. Memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir adik-adik di dalam ibadah adik-adik. Ketika adik-adik dengan sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan memberkati ibadah adik-adik. Oleh sebab itu, ketika ibadah jangan bermain, jangan main-main adik-adik, tetapi dengan sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan kita dan bangun kerinduan kita. Untuk apa? Memuji Tuhan, kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, dan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dikala adik-adik sendiri, ingat bahwa adik-adik harus meluangkan waktu untuk apa? Berdoa, berbicara dengan Tuhan adik-adik. Kalau Tuhan itu sahabat dalam kehidupan adik-adik. Puji nama Tuhan,
firman Tuhan pada pagi hari ini tidak kaki panjangkan, intinya adalah bangun kerinduan adik-adik untuk selalu mencari Tuhan, oke? Dimanapun adik-adik berada, bangun kerinduan adik-adik untuk selalu ingin bertemu, ingin selalu berbicara, membangun komunikasi dengan Tuhan lewat apa? Doa, juga lewat ibadah adik-adik. Puji nama Tuhan, mari adik-adik tutup Alkitab, kita semua lipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan menjadi kekuatan kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami semua Tuhan yang beribadah di pagi hari ini boleh memiliki kerinduan Tuhan untuk selalu Tuhan bersyukur kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mampukan kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada, agar Tuhan di setiap ibadah kami boleh menyiapkan seluruh kehidupan kami yang terbaik, kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan Tuhan yang selalu menjaga, memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang takut akan orang tua, bahkan anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan di dalam mendidik, berikan hikmat ya Tuhan kepada orang tua mereka, agar dapat mengajar setiap anak-anak mereka dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan menjadi bagian dari orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami tutup ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tetapi adik-adik ingat bahwa minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari dan jam yang sama. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.